iPhone ini bukan buat semua orang. Makanya produksinya di stop. So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi 1 bulan yang lalu gue udah nge-review iPhone 12 setelah 4 bulan pemakaian. Dan sekarang gue mau nge-review iPhone 12 mini setelah 3 bulan pemakaian. Pertama-tama gue mau jawab pertanyaan yang mungkin tadi kalian tanya. Emang kenapa iPhone ini bukan untuk semua orang? Jawabannya simple, karena ukurannya aja. Iya, sesimpel ukuran. Tapi kan banyak juga yang masih beli HP ini bang. Iya, memang masih banyak, tapi kalah banyak sama orang-orang yang suka beli layar besar. Makanya produksi iPhone 12 mini ini udah di stop oleh Apple. Tapi walaupun begitu, menurut gua iPhone 12 mini ini punya value terbaik dibanding iPhone 12 series lineup lainnya yang mungkin kira-kira bisa menjadi alasan kalian untuk membeli smartphone ini. Kira-kira apa aja? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Layar HP ini tuh nyaris sama persis dengan iPhone 12 series lineup lainnya karena sudah menggunakan Super Retina XDR display dengan panel layar OLED dan resolusi yang nyaris sama tajamnya. Tapi karena layar HP ini lebih kecil, jadi jelas resolusinya sedikit lebih kecil, yaitu di 2340x1080 pixel yang support HDR10 juga. Ya, jadi kalau kita ngomongin ukuran layar, ini kecil banget, cuma 5,4 inch. HP terkecil di akhir tahun 2020 bahkan sampai tahun 2021 ini. Ya, walaupun begitu, kita compare sama iPhone 6, 7, dan 8, iPhone 12 mini masih punya layar yang lebih besar. Dan kalau misalkan kita mau compare sama iPhone yang ada plusnya, juga masih lebih besar. iPhone 12 mini 5,4 inch, sedangkan iPhone 6, 7, 8 Plus itu di 5,5 inch. Kenapa bisa nyaris sama? Ya dikarenakan bezel yang udah semakin tipis sehingga memberikan pengalaman yang imersif. Apalagi dengan panel layar OLED-nya, wah gila sih, parah banget. Punya warna yang bagus, vivid, vibrant, dan untuk maximal brightness support di 625 nits. Dan bisa lebih terang ketika kalian nonton konten HDR. Itu maximal brightness support sampai 1200 nits. Gila banget. Dan terakhir, fitur True Tone Display juga tentu tersedia. Pokoknya layar HP ini tuh nyaris tidak ada pembeda kecuali hanya di ukuran layar aja. Bahan material di HP ini tidak ada pengurangan, sama persis dengan iPhone 12. Back cover menggunakan kaca asli dan framenya menggunakan aluminium dengan finishing design mengotak rounded, hanya aja tadi lebih kecil. To be honest, makin dipakai tuh makin berasa nyaman aja karena ngingetin gua ketika gunain iPhone 5s. Iya, kalau misalkan kita taruh secara bersebelahan, punya ukuran yang nyaris sama besar, which is good karena gampang digunain pakai satu tangan dan compact. By the way, untuk proteksi kaca yang ada di layar dan back cover HP ini kan sudah mendapatkan ceramic display yang diklaim Apple bisa 4 kali lebih baik dalam soal menangani drop protection. Tapi karena kaca adalah kaca dan kaca gampang pecah, gue pakai extra protection. Di bagian layar, gue menggunakan tempered glass Raptic full screen coverage dengan ultra hard 9-inch glass yang anti fingerprint coating. Terus untuk proteksi bodinya gue pakai case dari Ringke Fusion yang udah dapat sertifikat military grade. Biar kalau jatuh nggak bikin was-was, sekaligus tetap bisa memberikan original looks yang keren karena back covernya transparan. Dan untuk lebih aman lagi, gue pakai Mokolo Lens Protector biar kaca lensa kamera tetap aman dari koresan sehingga hasil foto tetap bisa clear dan bening. Jadi buat kalian yang kepengen HP-nya tahan banting dan pengen tahan di segala kondisi, pas banget, Unicase lagi ada 360 Protection Promo Bundling. Dan linknya seperti biasa akan gue taruh di deskripsi. Make sure kalian mampir di sana biar HP lebih aman aja gitu. Thank you Unicase for sending the product. Oh iya, HP ini masih punya sertifikat IP68 yang bisa menghandle tekanan air sampai kedalaman di 6 meter selama 30 menit. Jadi kalau misalkan HP ini nggak sengaja jatuh ke air kecemplung, kalian harus angkat telepon di kondisi hujan deras, ya harusnya akan aman-aman aja sih, dengan catatan jangan cemplungin di air kolam berenang yang ada kaporit. Terus main-main di air laut, karena bagaimanapun juga warranty akan void ketika rusaknya karena air. IP68 ini fungsinya untuk emergency aja sih.
HP ini tuh kecil-kecil cabai rawit. Memang bodinya kecil, tapi dalam soal performa, ngebut banget. Karena chipsetnya menggunakan Apple A14 Bionic chip dengan sistem fabrikasi 5 nanometer yang Antutu skornya bisa hit yang ke 551 ribuan yang sangat tinggi. Dan gak cuman angka Antutu aja yang tinggi, tapi dalam soal performa juga ngebut. Dipakai game Genshin Impact, bisa dipush ke settingan highest plus 60 fps dengan konsistensi frame rate-nya itu super stabil. Frame drop jarang banget gue rasain, kayak nyaris gak pernah. Even ketika udah dipakai ulti di tempat rame, misalkan rubah angle kamera, pokoknya semua bisa berjalan dengan baik dan mulus kayak mainin di HP-HP 90Hz refresh rate gitu. Lancar banget. Dan game kedua yang gue coba adalah Minecraft. Ini juga bisa berjalan dengan baik sih, selama kalian gak ledakin 1000 TNT. Kalau kayak gitu beda cerita ya, pasti bakalan lag. Even PC Dewa pun bakalan nge-lag sih. So intinya, performa Apple A14 Bionic chip yang ada di HP ini tuh bisa reliable dan masih akan ngebut. Mungkin gue prediksi sampai 3 tahun ke depan masih bisa diandalkan kok. Kamera belakang di HP ini masih membawa setup dual kamera dengan primary lens terdiri dari wide angle 12 megapiksel f1.6 dan lensa kedua ada lensa ultrawide 12 megapiksel f2.4. Untuk hasil foto di kondisi daylight, penilaian gue tidak berubah karena ini nyaris sama persis dengan iPhone 12 kemarin yang udah gue coba. Detailnya dapet, tajam, dynamic range bagus, shadow, highlight, warna natural, pokoknya udah oke sampai ke lensa ultrawide, tidak ada pembeda. Dan begitu foto di low light pun begitu juga, karena night mode akan otomatis jalan ketika HP ini mendetek lokasi yang gelap. Jadi, cahaya yang ditangkap bisa terang, detail yang ditangkap bisa tajam, noise-nya bisa minim. Tapi karena gua penasaran, pengen nyobain, bandingin no night mode versus night mode, hasilnya gila sih. Night mode di lensa ultrawide kali ini, wah, bener-bener bagus. Noise gak berasa, detailnya ngangkat, gak ngerubah warna objek walaupun ketika kita foto langit ya memang langitnya agak sedikit terang, tapi gak apa-apa. Yang penting objeknya bagus, warna udah natural. Jadi gue senang sih sekalinya Apple kasih night mode di lensa ultrawide ya sebagus ini dan gak ngecewain. Mau foto daylight, low light, ayo aja. Kamera depan di HP ini sama punya resolusi 12 megapiksel yang hasil fotonya itu detail tajam tapi gak terlalu harsh, skin tone natural, cuttingan portrait bagus, dan bahkan ketika kalian mau selfie di tempat gelap sekalipun, fitur night mode bisa berjalan di kamera depan, sehingga kalian gak perlu nyalain lagi front LCD flashnya. Nice sih. Untuk perekaman video juga nggak main-main. Ya, iPhone lah ya. Kamera belakang dan depannya support 4K 60 fps yang tentu untuk hasil kamera belakangnya stabil karena tersedia Optic Image Stabilization. Dan untuk kamera depannya tersedia EIS, jadi udah enak dipakai vlog atau HP ini bisa dipakai untuk bikin konten. Nice. Oh ya, dan untuk story atau Instastory pastinya lancar karena ini iPhone, man. Teknologi MagSafe surprisingly bisa tersedia di HP ini walaupun punya ukuran yang kecil. Jadi kalau misalkan kalian punya MagSafe charger, yang nge-charge-nya itu bisa secara wireless magnetic. Tinggal deketin nanti magnetnya otomatis ngisep, yang keren banget. Dan magnetnya pun juga kuat. Terus kalau misalkan kalian beli original leather ataupun silicone case yang support MagSafe, maka nanti HP ini bisa detect warna casing tersebut. Keren. Dan kalau mau dipakai MagSafe wallet atau aksesoris wallet, phone holder di mobil juga bisa. Tinggal tempel-tempel doang. Menurut gua MagSafe sangat game changing. Speaker di HP ini membawa stereo speaker, jadi ada 2 speaker. Satu di bagian earpiece dan satu lagi di bagian bawah yang menghadap ke bawah. Untuk kualitas suara memang gak sekenceng kayak iPhone 12 kemarin yang gue coba. Tapi untuk kualitas suara ini gak malu-maluin dan gak ngecewain untuk ukuran HP sekecil ini. Karena suaranya masih cukup kenceng, bassnya berasa, clarity, vokal juga dapat, overall balance. Jadi langsung aja gue pasang live test di volume 100%, make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendengar kualitas gambaran dari HP ini. Langsung gue play.
Ya, kayak gitu. Masih bagus kan? Sistem keamanan unlock HP ini tentu menggunakan Face ID yang sama-sama kita tahu terdapat sensor infrared, 3D, dan komponen-komponen lainnya yang tentu kepake. Dan untuk performa Face ID sendiri tidak pernah bikin kecewa. Sekali tap, gak nyampe sedetik bisa langsung masuk, nanti tinggal di swipe. Dan bahkan untuk performanya bisa sama konsisten ketika kalian mau unlock di tempat gelap sekalipun terang, itu benar-benar sama cepatnya. Cuman ketika lagi di luar menggunakan masker, nah barulah Face ID sedikit nyebelin. Tapi hanya masalah waktu aja karena dalam waktu dekat ini iOS 14.5 bakalan keluar. Sehingga nanti ketika detect kita lagi pakai masker dan kalian punya Apple Watch, nanti bisa langsung otomatis ke unlock. Nice, gue bakalan nungguin update ini sih. Oke guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di iPhone 12 mini. Untuk kelebihan lainnya mungkin nanti kalian bisa cek di video review iPhone 12 karena kurang lebih nyaris sama. Dan sekarang gue mau kasih tahu hal apa yang masih kurang di iPhone 12 mini ini. Karena tidak ada yang smartphone yang sempurna, langsung aja kita bahas kekurangan pertama. Kekurangan pertama ini sangat fatal dan deal breaker buat kalian yang gak suka body form factor kecil. Ya, kalau dipakai gaming, layarnya tuh kurang lebar. Jari-jari kita aja udah nutupin setengah layarnya. Terus dipakai browsing, gambarnya kurang kelihatan. Dan baca-baca berita, tulisan tuh kecil banget. Jadi intinya HP ini bukan buat kalian yang suka layar besar. Karena HP-nya aja mini, otomatis kapasitas baterainya kecil juga, yaitu cuma 2227 mAh. To be honest, pas pertama kali mau pakai HP ini, gue ragu apakah HP ini bisa menghandle pemakaian gue selama seharian. Ternyata selama 3 bulan pakai, gue surprise. Kapasitas baterai yang ada di HP ini tuh bisa ngalahin HP-HP Android yang punya kapasitas baterai sebesar 3000 mAh. Gimana enggak? Gila, screen on time-nya bisa nembus 5 jam sampai 30 menit. Ya, 5 jam 30 menit. Dan itu masih ngisain baterai 1%. Padahal udah dipakai intens menggunakan cellular data kayak TikTok, Instagram, nonton YouTube, Netflix, browsing, Google Maps. Hasilnya bisa segitu awet. Jadi walaupun secara angka ini kecil, tapi cukup awet. Tapi buat kalian yang tanya, Bang, apakah ini bisa dipakai seharian intens? Jawabannya tentu nggak bisa. Mesti ngecharge 2 kali kalau dipakai intens. Intinya awet tapi tetap kecil. Teknologi MagSafe memang bagus dan inovatif, tapi ada 2 kekurangan MagSafe yang ada di iPhone 12 mini. Pertama, kalau misalkan kalian pakai original silicone ataupun leather, terus ngecharge pakai MagSafe charger, itu akan ninggalin buletan atau lingkaran di sekeliling logo Apple kayak Apple Park kantor mereka dan sekaligus kayak UFO. Terus kekurangan kedua, untuk speed chargingnya tuh berkurang. Kalau di regular iPhone 12, 12 Pro, dan 12 Pro Max support di 15 watt, tapi untuk 12 mini berkurang 3 watt jadi 12 watt aja. Gua ngerti sih, karena ketika kita ngecharge pakai MagSafe itu panas banget. Dan untuk keputusan dikurangin 3% memang berat, tapi ya gimana sih kalau misalkan HP ini terus panas, battery health bisa berkurang. Contohnya selama 3 bulan terakhir ini, gue ngecharge selalu oke-oke aja sama kayak iPhone 12 sebelumnya. Tapi battery health-nya udah berkurang 1%. So guys, itu dia video review 3 bulan bersama iPhone 12 mini. Jadi pertanyaannya, HP ini tuh cocok buat siapa? Menurut gua cocok buat 2 kalangan ini. Pertama, kalangan yang belum pernah coba iPhone, tapi pengen nyoba iPhone untuk pertama kalinya yang ngebut dan up to date. Ya ini cocok, secara punya harga yang lebih murah ketimbang kakak-kakaknya yang lain. Kalangan kedua, cocok buat kalian yang cari performa ngebut, fitur baru, 5G ready tapi dengan form factor yang kecil. Ya ini cocok banget. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus kena notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.